Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Selamat datang di channel seputaran sekitaran. Pada vlog kali ini gua mau berbagi apa sih itu teknik no recapping. Nah, waktu gua nge-share tentang teknik one hand pada cara penutupan jarum, ada teman sejawat yang kasih masukan teman-teman. Menurut beliau, teknik one hand sudah tidak dianjurkan, tapi sekarang lebih dianjurkan dengan teknik no recapping atau tidak boleh menutup jarum yang setelah digunakan ke pasien teman-teman. Ya intinya kayaknya kalau kita habis ambil darah ke pasien, jarumnya langsung kita buang atau enggak sepuitnya kita langsung buang teman-teman. Jadi kita nggak tutup lagi pakai penutupnya teman-teman. Itu untuk menghindari terjadinya ketusuk jarum teman-teman, yang bisa menularkan penyakit dari pasien ke kita teman-teman. Menurut gue pribadi, teknik one hand ataupun teknik no recapping mempunyai keunggulannya masing-masing teman-teman. Teknik no recapping atau tidak bolehnya menutup jarum atau sepuit yang setelah digunakan terhadap pasien. Jadi intinya teman-teman langsung buang ke safety box. Nah, kalau teman-teman lagi tindakan misal mau ambil darah pasien, nah teman-teman berarti harus bawa troli sama safety box ya teman-teman. Atau enggak juga ada masukan katanya bawa aja drigen kecil untuk buang jarumnya langsung ke drigen, enggak mesti safety box teman-teman. Tapi kalau menurut gue pribadi, mungkin kalau di ruang-ruang tenang, di ruang rawat inap, di ruang ICU, di ruang HCU, di ruang apapun itu yang jelas ruangannya tenang, mungkin bisa banget dilakukan dengan teknik no recapping teman-teman. Tapi kalau gue pribadi, kalau kita kerja di bagian unit gawat darurat, dimana misalnya nih ya teman-teman, nggak semua rumah sakit sama ya. Di tempat gue pribadi kerja itu pasien itu bener-bener kadang ngebludak teman-teman. Kita buat jalan bawa troli aja itu susah. Makanya gue lebih milih teknik one hand teman-teman, dengan cara menutup jarum dengan satu tangan. Jadi lebih fleksibel mana teman-teman, teknik one hand atau teknik no recapping? Nah itu teman-teman bisa pikir sendiri. Menurut gue pribadi ya disesuaikan aja teman-teman, karena kadang beban kerja kita nggak sesuai dengan jumlah tenaga. Misal gini teman-teman, untuk melakukan teknik no recapping itu kan perlu kesadaran diri masing-masing teman-teman. Harus bawa safety box lah ketika tindakan, harus bawa drigen lah ketika tindakan. Untuk di ruang tenang mungkin itu bisa dilakukan. Ini sih kalau menurut gue ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda, nanti tulis aja di kolom komentar, siapa tahu kita bisa sharing teman-teman. Jadi kalau teknik no recapping sendiri menurut gue itu emang udah bagus banget teman-teman untuk menghindari terjadinya ketusuk jarum. Nah pada teknik one hand ini teman-teman, teknik one hand gue lakuin pada saat dimana gue sendiri udah kerepotan terhadap ya namanya kan bawa safety box, belum tindakan. Kalau di tempat kita memungkinkan bawa troli untuk tindakan, kebetulan gue dinas di ruang UGD teman-teman. Kalau kita bawa troli untuk tindakan dengan kondisi pasien yang sangat padat merayap, udah kayak jalan tol, hehehe, nggak bercanda teman-teman. Kalau udah padat pasiennya rame, itu kita bawa troli aja agak susah teman-teman. Jadi kalau gue sendiri kalau lagi repot pakainya teknik one hand teman-teman. Nah ini sih balik lagi ke diri teman-teman masing-masing, fleksibelnya pakai teknik mana. Ya kalau teknik one hand sih menurut gue pribadi itu udah aman teman-teman. Ya kalau teman-teman gak tahu teknik one hand itu yang kayak gimana, teman-teman lihat aja video di link deskripsinya ya teman-teman.
Mungkin sekian dulu dari gua teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman mau sharing, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman punya ilmu yang lebih baru, teman-teman. Sukses terus buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.